Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Horijatun Rahma dari kelas 5B, jurusan Administrasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai motivasi untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah perilaku organisasi. Motivasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi dapat didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang, antara lain yang pertama keinginan untuk dapat hidup, yang kedua keinginan untuk dapat memiliki, yang ketiga keinginan untuk memperoleh penghargaan, yang keempat keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan yang terakhir keinginan untuk berkuasa. Selanjutnya ada faktor dari eksternal. Yang pertama kondisi lingkungan kerjanya, yang kedua kompensasi yang memadai, yang ketiga supervise yang baik, yang keempat adanya jaminan pekerjaan, yang kelima status dan tanggung jawab, dan yang terakhir ada peraturan yang fleksibel. Selanjutnya proses terjadinya motivasi. Jadi gimana sih bisa terjadinya atau timbulnya motivasi seseorang? Jadi itu dianya ada karena yang pertama kebutuhan yang belum terpenuhi, yang kedua mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan, yang ketiga perilaku yang diarahkan pada tujuan, yang keempat evaluasi prestasi, yang kelima imbalan atau hukuman, kepuasan, dan menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya tujuan dan manfaat motivasi. Jadi ada banyak sekali manfaat dari motivasi. Di antaranya itu yang pertama meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, dua meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang ketiga mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan dan meningkatkan kedisiplinan karyawan, yang keempat mengefektifkan pengadaan karyawan, kelima menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, yang keenam meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, yang ketujuh meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, yang kedelapan mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Selanjutnya yang terakhir ada jenis motivasi. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama motivasi positif atau intensif positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja akan meningkat karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik. Yang kedua ada motivasi negatif atau insentif negatif. Manajer memotivasi karyawan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya bisa dibilang kurang baik. Dengan memotivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek pasti bakalan meningkat karena mereka itu takut dihukum. Tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibatkan kurang baik. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.